Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi. Kali ini aku pengen cek energi kamu di sampai akhir tahun ya. Capricorn akhir tahun. Apakah yang terbaca? Ingat ya Capricorn, bahwasanya tarot ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, Capricorn akhir tahun. Apakah yang terbaca energi kamu dari saat ini menjelang akhir tahun? Ya, ada berapa hari lagi? 4 hari lagi ya. Akhir tahun apakah yang terbaca? Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, di sini ada personal issue, riches resolution, full moon in Cancer. Nah, kita akan coba lihat dulu di sini. Kita susun dulu ya kartunya. Ada nothing will come of this situation. Void of course moon. Sini ada don't let pride get it your way. Full moon in Leo ya. Leo, Cancer, Aquarius juga ada di sini. Bulan penuh di Aquarius ya. So the world the real you. Ini ada walk through your fear. Di ini new moon in Scorpio. Jadi di Scorpio juga ada di sini. Zodiaknya Aquarius, Leo, dan Cancer. Baik, kita lihat di kartu bottom of the deck ya. Ini menggambarkan mungkin saat ini Capricorn banyak yang mengalami masalah-masalah pribadi kamu. A personal issue reaches resolution. Masalah pribadi yang kamu alami saat ini mungkin jauh dari kata solusi. Kamu tidak mendapatkan solusi ataupun jawaban gitu loh dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ingin kamu lontarkan. Ini ada full moon in Cancer. Tetapi kamu harus ingat ya, di balik ini semua, ini kan ada bulan penuh di Cancer ya. Arti kata kamu itu masih ada sebuah peluang untuk memperbaiki semuanya. Belum ada terlambat, belum ada kata terlambat ya. Belum ada kata terlambat sama sekali untuk kamu jika kamu ingin mencoba, jika kamu ingin berusaha di sini Cancer. Dan aku melihat ya, bagi kamu yang mungkin tidak melakukan apa-apa, nothing will come of this situation. Tidak ada solusi yang mungkin akan kamu dapatkan. Situasi ini mungkin tidak akan pernah berubah ya. Dan tetap akan begitu-begitu saja. Jadi permasalahan yang ada dalam diri kamu itu ya tidak akan pernah selesai jika kamu tidak berani untuk melangkah, mengambil keputusan ataupun berani bersikap dan bertindak ya. Nah, aku merasakan juga di sini di permasalahan yang kamu hadapi ini mungkin begitu sangat berat ya. Itu menurut kamu ya. Karena kamu merasa kayak mungkin dijauhi orang atau banyak orang-orang yang toksik gitu ya, atau pasangan kamu yang begitu toksik ataupun manipulatif ya. Sehingga kamu beranggapan ini masalah berat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berpikir positif, itu bukanlah masalah, tapi itu adalah jalan keluar bagi kita. Jalan keluar bagi kita atau bagi kamu ya, untuk melepaskan orang-orang yang tidak layak buat kamu. Lalu kamu menemukan sebuah jalan yang benar-benar memiliki titik terang begitu. Karena apa? Aku melihat di kartu ini, don't let pride get in your way. Ya, aku merasakan ya beberapa dari Capricorn di sini terlihat ada keegoan, ada harga diri yang benar-benar kayak kamu jaga banget gitu ya. Itu juga menggambarkan suatu keegoan, aku nggak mau melakukan ini, melakukan itu. Contoh misal ya, udah jelas mungkin ya kamu yang bersalah atau dia bersalah, dia nggak mau minta maaf atau kamu nggak mau minta maaf. Nah, itu ada gambaran sebuah keegoan atau keharga dirian yang aku nggak mau nih harga diri aku diinjak-injak begini. Padahal sementara yang mungkin kita tahu sama tahu ya, bahwa konteksnya itu memaafkan itu adalah hal yang mulia. Anggap mungkin seseorang bersalah sama kamu dan kamu beranggapan, ini harga diri aku dijak-injak. Padahal sebenarnya mungkin ya, kalau kita berpikir positif,
ya aku bersyukur semua ini terjadi pada aku, seseorang yang mengkhianati aku, seseorang yang aku cintai itu pergi dari aku, ya ternyata Tuhan menunjukkan kalau dia nggak layak buat kamu, begitu. Mungkin begitu juga dengan pekerjaan. Kenapa mungkin aku tidak nyaman di pekerjaan ini? Kenapa aku tidak nyaman di lingkungan ini? Ya karena mungkin mereka-mereka bukan orang yang tepat buat kamu. Dan di situ kamu harus bersyukur untuk mengawali satu kehidupan kamu di masa yang akan datang. Jadi mungkin di akhir tahun ini ya, kamu akan merasakan bahwasanya aku harus merubah situasi ini. Ya mungkin dengan menarik diri atau kamu lebih membatasi diri aja, membatasi diri kamu dengan orang-orang yang benar-benar kamu anggap membuat kamu tidak nyaman atau membuat masalah dalam hidup kamu, ya. Ya udah batasi diri kamu dulu. Ya mungkin ada beberapa dari Capricorn, aku pengen sendiri dulu, aku pengen menarik diri dulu, aku pengen merenungi dulu gitu ya. Itu berguna untuk healingnya kamu dalam masa penyembuhan untuk diri kamu, ya. Karena masalah pribadi ini kayak begitu memukul jiwa kamu gitu, ya. Aku melihat juga di sini, show the world the real you. Nah, full moon in Aquarius. Jadi tunjukkan kepada dunia ya siapa kamu sebenarnya. Nah, ini yang mungkin perlu kamu lakukan. Karena pada dasarnya Capricorn itu adalah orang yang tangguh, orang yang kuat. Capricorn dia tidak akan mengenal lelah dan dia tidak akan menyerah dengan keadaan. Jadi mungkin saat ada masalah dalam dirinya dia akan selalu cepat menyelesaikannya. Karena di sini Capricorn akan bisa menunjukkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Aku itu orang yang layak loh untuk kamu. Aku itu berhak untuk bahagia juga. Aku berhak untuk begini begitu ya. Karena dan mungkin apalagi Capricorn di sini dia punya misi dan visi yang begitu cukup baik, bagus gitu ya. Apalagi mungkin dalam hal pekerjaan. Kamu itu sebelum mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu lakukan, kamu tidak akan berhenti berusaha. Itu Capricorn. Apalagi mungkin terjadi satu masalah dalam hidup kamu, di mana mungkin keuangan kamu mulai stuck, kamu coba untuk mencari ide-ide baru, kamu coba untuk membuat gebrakan baru ya untuk hidup kamu, sehingga tidak ada ruang bagi kamu untuk stuck di sini. Jadi ibarat kata ini nggak tanggung-tanggung gitu ya, nggak tanggung-tanggung apa yang kamu lakukan, akhirnya keberuntungan itu akan berpihak kepada kamu. Oke. Ini ada work to your fear, new moon in Scorpio. Nah, mungkin awalnya memang ada rasa ketakutan kamu, ada rasa keraguan, ada rasa kekhawatiran. Tapi di sini kamu akan melawan rasa itu. Karena kamu punya misi dan visi kamu tadi, dan semua itu akan kamu wujudkan gitu loh. Dan akhirnya hasilnya apa? Iya, nggak tanggung-tanggung rezeki yang kamu dapatkan itu, keberuntungan yang kamu dapatkan itu sungguh luar biasa gitu loh. Arti kata, kamu akan bisa mewujudkan impian-impian kamu, kamu bisa mewujudkan harapan-harapan kamu, dan apa yang sudah kamu manifestkan itu semua akan bisa terwujud ya. Itu hebatnya Capricorn. Walaupun ada masalah eee, yang datang kepada kamu gitu ya, walaupun ada masalah yang selalu hadir di dalam hidup kamu ya, tapi kamu tidak akan gentar untuk, menghadapi masalah itu, oke? Capricorn. Kita akan coba lihat di sini. Untuk, jadi di sini aku melihat ya, kalau kita temanya itu nggak tanggung-tanggung, rezeki yang akan kamu dapatkan. Karena berkat usaha dan perjuangan kamu. Karena berkat talentanya kamu juga. Karena kamu sudah sadar dengan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Jadi di akhir tahun ini adalah akhir dari segala kesedihan, akhir dari segala kekecewaan kamu ya. Oke, Capricorn. Kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca di sini? Oke. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca ya di sini. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Magician. Wah, ini dia. Keajaiban datang. Ya, sama ya dengan tema kita. Nggak tanggung-tanggung, keajaiban itu datang menghampiri kamu. Ya, mungkin ini tema yang tepat buat kita kali ini. Oke, Capricorn, Capricorn akhir tahun. Ya, nggak tanggung-tanggung.
keajaiban yang datang kepada kamu. Oke, aku tulis dulu ya judulnya. Oke, lanjut. Nah, di bottom of the deck, aku melihat ada Ace of Wands. Di mana beberapa dari Capricorn itu selalu aja menemukan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan. Misalnya ya. Jadi seandainya nih ada masalah, ini kan masalah pribadi kamu ya, dengan diri kamu. Oh, aku punya pekerjaan, aku punya usaha, tapi usaha aku kayaknya ya mungkin lagi macet-macetnya. Jadi kamu punya ide baru. Arti kata kamu masih punya kesempatan untuk melakukan yang lain. Kamu selalu mempelajari apa yang mungkin orang-orang butuhkan saat ini. Mungkin terkadang kita kan punya musim-musiman ya dalam berdagang atau berusaha atau berbisnis gitu ya. Apalagi mungkin momen mau lebaran, itu yang dibutuhkan itu pakaian gitu. Terus kue-kue gitu ya. Nah, mungkin bisa saja kamu begitu memanfaatkan kesempatan yang ada. Oh, momennya ini loh orang butuhkan. Jadi kamu selalu menyiapkan. Itulah Capricorn orangnya. Jadi kamu tidak pernah diam untuk selalu berusaha keras menuju kesuksesan kamu. Itulah visi dan misi kamu yang akhirnya bisa terwujud di sini. Ya. Dan di sini ada The Chariot. The Chariot ini adalah gambaran di mana kamu tetap langsung take action. Kamu tidak akan menunggu-nunggu lagi. Ya, karena kamu tahu apa yang terbaik buat kamu, apa yang diri kamu butuhkan, kamu sudah tahu. Kamu tidak akan lagi lengah terhadap kesempatan yang mungkin datang kepada kamu ya, Capricorn. Nah, ini yang aku rasakan. Dan begitu juga tentang cinta kamu. Ya, mungkin bagi kamu nih yang single, ada seseorang nih yang benar-benar memfokuskan ya cintanya ke kamu atau dirinya ke kamu. Dia mulai ada perasaan nih. Mungkin sudah sejak dulu nih, ini kan ada hatinya, dia kayak ada berbunga apa ya, kayak ada getaran-getaran cinta gitu ya. Dia berharap cinta ini terbalaskan oleh kamu. Mungkin kamu merasakan ya, ada seseorang yang menyukai kamu sejak lama. Mungkin selama ini dia care sama kamu, dia peduli sama kamu, tapi kamu merasa kayak, ah nggak mungkin deh gitu. Dia teman aku, dia sahabat aku ya. Atau aku nggak kenal dia gitu. Ya, itu yang membuat kamu merasa ya ya mungkin bisa dicoba gitu. Karena ini juga sebuah misi kamu juga untuk menemukan yang terbaik gitu. Dan akhirnya di mana mungkin selama ini masalah pribadi kamu tentang cinta, yaitu kamu mungkin merasa kesepian. Nah, mungkin bisa saja Capricorn ini kan orangnya mandiri banget. Kalau kamu yang perempuan ya, kamu itu mandiri banget. Terus ya kamu kalau udah mandiri itu kebanyakan orang-orang yang udah mandiri, dia tidak akan memikirkan tentang laki-laki yang akan menghancurkan atau mungkin memberatkan pikirannya dia, enggak gitu loh. Contohnya mungkin orang yang toksik, manipulatif, yang tergantung sama kamu gitu ya, kamu nggak akan mempedulikan, kamu mengabaikan. Karena ya mungkin capek dong kalau kita harus terkoneksi dengan orang yang hanya jadi benanggu dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang mandiri itu dia tidak akan memikirkan tentang cinta-cinta yang murahan begitu, enggak gitu loh. Nah, tapi dia akan bisa menerima seseorang yang sama-sama akan berjuang dan sama-sama akan memikul tanggung jawab yang dia miliki. Nah, itu dia. Dia tidak akan berpangku tangan, enggak gitu loh. Dia akan benar-benar kayak terjun langsung sama halnya dengan kamu berjuang bersama-sama. Nah, mungkin dengan begitu kamu akan bisa menerima orang seperti itu. Nah, itulah mungkin orang ini yang benar-benar dia tahu nih karakter kamu itu seperti apa. Dia tahu kalau kamu itu butuh apa. Jadi dia berusaha untuk menunjukkan kalau aku itu mungkin layak buat kamu. Oke, ini ada Queen of Cup. Nah, dan ternyata mungkin ya cinta kamu dengan dia itu akan terbalaskan. Karena di sini ada sebuah keajaiban. Keajaiban yang akan datang kepada kamu. Ya, di mana kamu yang mungkin kamu merasa punya masalah dalam hidup kamu, baik itu dari segi finansial atau dari segi percintaan, semua akan membaik. Ya, dengan apa yang kamu lakukan tadi, dengan apa energi yang kamu miliki ini, semuanya mungkin tidak akan jadi masalah bagi kamu. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada Four of Pentacles. Ini yang gambaran energi kamu di mana kamu itu stuck. Tapi di sini ada keajaiban. Keajaiban yang benar-benar datang kepada kamu yang bisa membuat hidup kamu berubah. Jadi kamu Capricorn di akhir tahun ini ya,
Capricorn akhir tahun benar-benar itu akan mengalami suatu proses perubahan yang membuat kamu merasa, "Oh, ini ajaib banget," gitu loh. Keajaiban. Nggak tanggung-tanggung keajaiban ini mungkin akan benar-benar merubah kehidupan kamu, ya. Aku juga melihat di sini ada di Emperor. Kebijaksanaan, kedewasaan, ya, tanggung jawab, ini memang akan terpenuhi oleh kamu semuanya. Atau bisa dikatakan ya, jika kamu menemukan seseorang ini, dan seseorang ini mungkin akan bucin sama kamu ya, tapi bucinnya itu akan bisa dikontrol. Arti kata dia tidak akan mengecewakan kamu, dia tidak akan menyakiti kamu, dia tidak akan membuat kamu sedih. Intinya dia itu kayak bersyukur banget bisa ketemu kamu, apalagi kamu itu orang yang benar-benar karakternya dia gitu loh. Dia suka dengan karakter kamu, dia suka dengan ya profilnya kamu ya, itu yang membuat dia akhirnya bersyukur untuk bisa bertemu kamu. Semoga aja ya Capricorn. Ini aku lihat dari energi-energi kamu di akhir tahun ini. Ya mungkin nggak tanggung-tanggung, keajaiban akan selalu menghampiri kamu. Oke, buat Capricorn mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.